Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Legiawati dapat menjumpai Anda, dan selama 30 menit ke depan kami akan membersamai sahabat muslimah dalam acara Bincang Ramadan. Dan hari ini kita akan membahas tema yaitu Islam menjaga harta. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Ustadzah Ruruh Anjar SP. Beliau adalah seorang pemerhati generasi. Baik, sahabat muslimah, mari kita sapa Ustadzah terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Egi. Apa kabar hari ini Ustadzah? Alhamdulillah baik Mbak Egi. Gimana kabar Mbak Egi? Alhamdulillah baik Ustadzah. Ya Ustazah, hari ini kita akan membahas tema yaitu Islam menjaga harta. Nah, ini sepertinya tema yang agak jarang dibahas gitu Ustazah ya. Jadi Islam kok menjaga harta, maksudnya itu seperti apa gitu Ustazah ya. Dan kenapa tema ini harus dibahas gitu Ustazah? Baik, terima kasih Mbak Egi dan sahabat muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik Mbak Egi dan sahabat muslimah, terkait dengan Islam menjaga harta, maka sesungguhnya Allah telah memberikan pengaturan yang lengkap terhadap manusia ya. Bahwa Islam itu adalah agama yang kamilan, syamilan dan amali, yaitu lengkap, sempurna dan memang untuk diterapkan gitu ya. Dan salah satunya adalah dalam pengelolaan harta, karena tadi Allah Maha tahu ya seperti apa sih manusia dan seperti apa manusia itu dalam kehidupannya gitu. Sehingga Allah pun memberikan pengaturan terhadap bagaimana cara memperoleh harta itu dan juga bagaimana caranya agar tercegah dari kezoliman terhadap harta itu gitu. Nah, untuk mengawali hal tersebut, maka yang mungkin perlu kita sama-sama cermati adalah hukum asal dari harta ini ya Mbak Egi dan sahabat muslimah. Asal dari mana hartanya gitu mungkin Ustaz? Hukum asalnya, hukum asal dari harta ini adalah sebenarnya itu adalah milik Allah. Hukum asalnya adalah milik Allah yang kemudian dikuasakan kepada manusia dan manusia untuk bisa mendapatkan harta itu harus menggunakan cara-cara yang diatur dengan aturan Allah. Nah, maka dari situ nanti akan ada 3 aturan ya terkait bagaimana cara memperoleh harta itu, yang itu kemudian boleh dimiliki oleh manusia, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan juga kepemilikan negara Mbak Egi. Ada 3 Ada 3 gitu ya. Nah, untuk pemilikan individu ya Mbak Egi dan sahabat muslimah, itu adalah sebuah kepemilikan yang diperbolehkan setiap individu untuk memiliki harta tersebut sesuai dengan aturan yang dibenarkan ya, sesuai aturan-aturan syariat tentu saja. Baik di situ dalam hal bekerja gitu ya, menjadi karyawan, menjadi pegawai misalnya dari situ, dan kemudian juga adalah harta yang diberikan oleh negara kepada individu tersebut, seperti misalnya ada tanah-tanahnya ditinggalkan yang ditelantarkan selama 3 tahun, itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Itu salah satu bentuk harta yang diperbolehkan diambil oleh individu tersebut. Dan juga bentuknya adalah harta yang didapatkan itu tanpa bekerja Mbak. Seperti misalnya hadiah gitu ya, wasiat, waris. Tanpa itu bekerja itu ada bekerja ya, hadiah ya. Bahkan diat juga itu menjadi salah satu bentuk yang diperbolehkan untuk diambil kalau misalnya menjadi keluarga menjadi korban dari pembunuhan misalnya, kemudian dia menetapkan diat, itu adalah salah satu bentuk harta yang kemudian boleh dimiliki oleh individu. Nah, jadi dari sana juga yang tidak diperbolehkan atau melanggar syariat apabila harta itu diambil dari pencurian, judi, dari perbuatan maksiat misalnya, korupsi misalnya, kayak gitu tuh hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu adalah kepemilikan individu. Nah, untuk kepemilikan umum itu adalah sebuah hal yang diizinkan oleh Allah untuk dimiliki oleh masyarakat secara umum dan dimanfaatkan juga oleh umum gitu. Itu ada 3 macam juga Mbak Egi dan sahabat muslimah. Yang pertama adalah fasilitas umum, yaitu bentuknya seperti yang memang dia digunakan oleh masyarakat secara umum ya, seperti adalah yang dikatakan oleh Rasulullah itu bahwa setiap manusia bersikap dalam 3 hal. Atau berserikat dalam 3 hal itu adalah fimai, fikalai, dan finari, yaitu air, padang gembalaan, dan api. Nah,
Nah, di situ ya itu adalah hal-hal yang seperti bahan bakar yang sifatnya bahan tambang, batu bara, misalnya minyak, listrik, gas, itu adalah bentuk-bentuk kepemilikan yang sifatnya fasilitas umum. Dan juga ada lagi harta yang milik umum itu adalah harta yang kemudian dia sifatnya barang tambang, ya barang tambang yang jumlahnya besar sekali. Ya itu tidak boleh diambil juga oleh individu, itu adalah kepemilikan umum. Jadi tidak boleh dikuasai individu gitu ya? Tidak boleh, yang baik ya. Jadi itu adalah pemilikan umum yang seperti dia emas ya, tambang emas, tambang perak, kemudian nikel, tembaga gitu ya. Nah, itu adalah yang sifatnya kepemilikan umum. Dan juga ada satu lagi yaitu dia yang sifatnya memang tidak dihalangi untuk dimiliki secara individu, seperti laut, sungai, danau, udara, itu kan nggak mungkin ya dimiliki oleh individu gitu. Itu adalah milik umum gitu. Nah, kepemilikan umum ini Mbak Egy dan sahabat muslimah itu yang mengelola adalah negara. Kalau seandainya memang membutuhkan teknologi yang sulit atau eksplorasi kalau misalnya teknologinya gitu. Ya, betul. Sehingga negara nanti akan mengelolanya dan hasilnya akan dikembalikan kepada kebutuhan masyarakat, kemanfaatan masyarakat, seperti itu. Begitu ya. Nah, yang terakhir adalah kepemilikan negara. Nah, kepemilikan negara ini seperti fai, khoroj, usyur. Nah, itu semuanya nanti akan digunakan juga untuk kemanfaatan yang dibiayai oleh negara, seperti penggajian, ya, untuk gaji-gaji pegawai, kemudian pembangunan infrastruktur, dan juga untuk bisa mengelola kepemilikan umum tadi. Seperti itu, Mbak. Masya Allah, ternyata soal harta dalam Islam ini cakupannya luas sekali ya Ustazah ya. Saya penasaran dan mungkin sahabat muslimah juga penasaran, tapi tahan dulu Ustazah, karena setelah jeda yang berikut ini kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi. Baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana karena setelah jeda yang berikut ini kita akan kembali lagi masih dalam Bincang Ramadan. Kembali lagi bersama saya Legiawati, masih dalam acara Bincang Ramadan dan kita masih dalam tema Islam menjaga harta, dan kita masih bersama Ustazah Ruruh Anjar. Nah Ustazah, tadi kan Ustazah sudah menjelaskan tentang apa itu harta, ada yang perolehannya dari harta individu, harta kepemilikan umum, kemudian negara gitu tadi ya Ustazahnya. Ini kan ternyata bermacam-macam ininya gitu ya, kelompoknya atau jenisnya gitu ya Ustazah. Nah, terus kira-kira nih Ustazah ya, adakah pengaturan dalam Islam untuk melindungi harta-harta tersebut? Oh iya, baik ya dan sahabat muslimah. Islam telah mengatur ya untuk melakukan perlindungan itu gitu. Dan ini juga ada di dalam Al-Quran, disebutkan juga ada dalil-dalil dari hadis Rasul ya. Kalau dalam Quran surat An-Nisa itu dikatakan bahwa janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil ya, atau secara tidak benar, itu tidak boleh, kecuali memang dia adalah berupa perdagangan ya, itu baru diperbolehkan karena ada keridhaan antara kalian. Nah kemudian juga dalam hadis Rasul dikatakan ya, dalam riwayat Muslim, siapa saja yang mengambil sejengkal tanah milik saudaranya gitu ya secara zolim, maka Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis tanah. Itu adalah bentuk larangan juga ya dari perintah Allah. Dan juga ada dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan, janganlah salah seorang dari kalian itu mengambil harta dari saudaranya gitu ya, baik dengan main-main ataupun sungguh-sungguh. Jadi mau dia main-main ataupun dia sungguh-sungguh gitu ya, sahabat muslimah itu memang dilarang oleh Allah gitu ya. Karena siapa saja yang mengambil tongkat saudaranya itu harus mengembalikan. Itu hadis Rasul dikatakan seperti itu. Maka dari sini dikatakan ya jelas sekali bahwa kita tidak boleh mengambil harta orang itu secara zalim, secara batil. Itu adalah salah satu bentuk perintah Allah untuk melindungi harta, untuk menjaga harta. Nah kemudian apabila terjadi nih Mbak Egy dan sahabat muslim, gitu. Sampai terjadi ya sifatnya itu yang mungkin pencurian atau pengambilan harta secara paksa atau tidak dibenarkan, maka Allah juga sudah siapkan ada sanksi ya sahabat muslimah. Ada hukuman yaitu yang disebut dengan hukum potong tangan. Itu ada yang baik ya dan sahabat muslimah gitu. Jadi Rasulullah itu juga mengatakan bahkan kalau Fatimah pun kata Rasul itu melakukan pencurian itu maka ya akan aku lakukan kata Rasul. Apabila itu memang ada sesuai dengan yang dibenarkan ya juga itu ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Karena memang ada syarat-syarat juga baik di dalam hukum potong tangan ini, tidak serta-merta begitu dia mencuri langsung dipotong gitu, tidak gitu ya. Karena ada syarat-syaratnya sahabat muslimah. Yang pertama bahwa orang tersebut itu adalah orang yang berakal, orang yang sudah balik, kemudian juga dia mukallaf ya. Jadi dia sudah paham terkait semua hukum-hukum itu. Kemudian harta yang diambil itu jelas memang ada barangnya gitu ya yang dia ambil, dan kemudian juga
jika harta itu adalah sifatnya barang yang diharamkan, kan tadi di rumahnya kaum muslimin gitu, seperti Homer itu tidak dikenai, karena tidak dikenai, boleh dicuri, bukan boleh dicuri juga, maksudnya boleh diambil, karena itu nanti dalam hal untuk mengurangi ya untuk penggunaan barang-barang haram. Dan juga ditetapkan bahwa ada orang-orang yang jadi saksi, ya, menjadi saksi terhadap pencurian itu gitu. Dan memang pencurian itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak terang-terangan. Dan tidak diperbolehkan juga apabila pencurian itu, sahabat muslimah, itu digunakan untuk menyambung makan ya. Kalau misalnya dia menyambung hidup, atau memang karena dia sifatnya kekurangan atau miskin gitu ya, atau dia sedang kondisi krisis ya, kondisi bencana alam, itu tidak dikenai hukuman seperti itu, Mbak Egi ya. Itu makanya begitu luar biasanya aturan Islam, kemudian memberikan juga pengecualian apabila itu terjadi. Apalagi di dalam Islam, Mbak Egi dan sahabat muslimah, pengaturan tadi ya dalam sistem kepemilikan individu dan sebagainya itu ada terkait dengan sistem ekonomi ya. Jadi tadi kalau misalnya kepemilikan umum tadi dikelola secara benar, kepemilikan negara dikelola secara benar, maka sebenarnya itu semuanya itu bisa memenuhi hajat hidup masyarakat. Ya, masyarakat akan disejahterakan. Jadi jangan sampai masyarakat itu kalau misalnya dia mencuri karena menyambung makan, maka pemimpin yang ada di wilayah itu akan bertanggung jawab mengapa sampai rakyatnya kelaparan, tidak bisa makan, begitu seperti itu, Mbak Egi. Oleh sebab itu, sahabat muslimah, tampaklah bahwa aturan Islam ini adalah aturan memang betul-betul memuaskan akal ya, dan sesuai dengan fitrah. Apalagi kalau seandainya itu kan baru sifatnya individu-individu ya. Nah, ada lagi kalau misalnya sifatnya gosok atau perampasan, itu beda lagi nanti hukumannya gitu. Hukumannya disesuaikan dengan istilahnya takzir atau ukubat takzir yang diambil oleh kodi, oleh pengadilan gitu. Nah, di situ pada saat pengambilan hukuman itu bisa saja nanti ada potong tangan, tapi itu harus melalui dulu penggalian oleh kodi yang ada di sana, diteliti terlebih dahulu gitu, Mbak Egi. Nah, jadi ya Mbak Egi dan sahabat muslimah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa tampaklah pengaturan Islam itu tidak hanya untuk pelanggaran yang dilakukan oleh individu, tetapi bisa juga sampai pelanggaran itu apabila dilakukan oleh sampai tingkat yang lebih besar, yaitu negara gitu ya. Karena itu ya, Islam itu memberikan sebuah tindak pencegahan ya, karena sanksi dalam Islam kan juga bisa menjadi jawazir dan jawabir, yaitu efek jerah dan juga bisa menebus dosa nanti sampai di akhirat. Seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Dalam Islam tuh penjagaan harta luar biasa ya, Ustazah ya. Masih penasaran sebetulnya Ustazah ya, tapi kita tunda dulu setelah jeda yang berikut ini, Ustazah. Baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada hari ini setelah jeda yang berikut ini, masih dalam acara Bincang Ramadan. Sahabat muslimah, masih bersama saya Legiawati dalam acara Bincang Ramadan. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ustazah. Nah Ustazah, tadi kan Ustazah menjelaskan tentang peraturan-peraturan untuk melindungi harta. Kemudian saya tadi mendengar ada kata-kata gosop ya Ustazah ya. Nah, jadi gosop itu bentuknya berupa apa ya Ustazah? Iya, baik ya Mbak Egi dan sahabat muslimah, terkait dengan gosop atau perampasan ini adalah dilakukan secara terang-terangan itu Mbak Egi ya, dan sahabat muslimah ya. Kalau tadi yang pencurian tadi dengan sembunyi-sembunyi, maka perampasan secara terang-terangan bisa oleh individu maupun baik level yang sampai lebih tinggi, kelompok masyarakat bahkan sampai ke tingkat negara. Nah, kalau di pencurian tadi ya, itu adalah bisa dihukum itu kalau sesuai ada kadar nisab ya Mbak. Kalau misalnya nilainya sampai 1/4 dinar emas dengan nilai 1 dinar emas syariahnya itu 4,25 gram ya. Jadi 1/4-nya sekitar 1, sekian gram emas gitu ya. Untuk nisabnya apabila dia diperbolehkan untuk hukum potong tangan apabila juga sudah memenuhi syarat-syarat yang lain. Ada ukurannya. Betul Mbak Egi. Dan juga tadi kalau sampai dia perampasan, maka ada hukumannya sampai sifatnya ukubat yang sanksi takzir ya oleh pengadilan dan tidak boleh dilakukan oleh orang per orang. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya harus kita cermati juga ya, baik dan sahabat muslimah. Karena kalau misalnya kita melihat juga bagaimana sih bentuknya, kalau untuk yang sifatnya
individu per individu kan itu bisa tuh kalau misalnya mereka seperti perampokan segala macam gitu ya. Nah kalau misalnya sampai ke level negara itu bisa sampai kalau pernah kita dengar mungkin kisah-kisah yang terdahulu juga ya Mbak Egi, seperti ada kerajaan-kerajaan atau orang-orang penguasa-penguasa yang menarik pungutan-pungutan atau menarik upeti atau yang memang itu tidak dibenarkan secara syar'i atau mungkin sifatnya itu seperti pajak ya. Pajak yang di sana sifatnya itu adalah menjadi sumber pemasukan utama. Nah, ini berbeda sekali konsepnya dengan Islam ya, sahabat muslimah. Kalau di dalam Islam, pajak atau pungutan yang disebut juga dengan doribah itu adalah salah satu alternatif yang memang diperbolehkan untuk menjadi kepemilikan negara. Alternatif saja, Ustaz. Alternatif saja, dan itu pun kalau memang terjadi krisis bagi kalau misalnya negara mengalami wabah, mengalami bencana gitu. Dan itu pun dihitung jumlahnya berapa untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Jadi, alternatif kemudian dihitung dan ada sebab gitu tadi pajak tadi itu ya. Iya betul. Dan juga diambilnya tidak ke semua orang. Hanya dikenakan kepada orang-orang yang memang mampu dan muslim, hanya untuk muslim saja yang memang dia muslim itu pun mampu dan sifatnya temporer, Mbak. Apa itu temporer? Temporer itu sementara. Hanya Iya. sementara, tidak rutin terus menerus, hanya sifatnya sementara saja. Nah, oleh sebab itu ini sangat berbeda sekali ya kalau seandainya sifatnya adalah pungutan yang menjadi sumber pemasukan utama. Kalau dalam Islam tidak, dan apalagi itu nanti pengelolaannya dalam sistem ekonominya itu disebut dengan baitul mal ya. Kalau misalnya pengelolaan itu sampai di tingkat negara dan memang itu nanti tidak menjadi pemasukan utama. Ada pemasukan yang tadi sudah seperti kita sebutkan di awal ya, sahabat muslimah gitu. Nah, kembali tadi pada saat kita mengenakan perlindungan terhadap harta, ya maka harta-harta tadi itu ya memang dia sudahlah tadi tidak dikenakan pungutan yang memang tidak dibenarkan juga masyarakatnya ya, dan kemudian juga terjaga, dia punya kepemilikan individu yang juga baik, kemudian kepemilikan umum juga yang diserahkan kembali kepada masyarakat. Artinya memang masyarakat itu memiliki kecukupan ya. Bahkan kalau di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu kan luar biasa sampai sejahteranya mereka menjadi wajib zakat semua gitu ya, Masya Allah gitu. Nah kemudian pada saat terjadi had atau hukuman yang diberikan atau ukubat yang diberikan kepada para pelaku misalnya kayak gitu, itu harus melalui kodi, harus ada sistem peradilan yang itu menerapkan syariat Islam. Maka ada disebut dengan kodi khusumat. Itu adalah kodi yang memang menyelesaikan persengketaan antara individu masyarakat. Ada kodi mazolim. Kodi mazolim ini apabila terjadi persengketaan antara negara dengan rakyat, juga itu bisa terjadi gitu ya, apabila ya betul. Dan juga disebut dengan kodi hisbah. Nah, kodi hisbah ini adalah yang menyelesaikan persoalan yang sifatnya hak-hak umum. Contohnya di pasar. Kalau terjadi kecurangan di pasar, maka akan dilakukan juga gitu kan, langsung diputuskan hukumnya di sana bahwa tidak boleh ada kecurangan, harus membenarkan timbangan. Itu juga terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat terjaga ya, kepemilikannya juga nanti kan di sana pada saat jual beli dan sebagainya gitu kan, Mbak. Nah, dengan kondisi seperti ini Mbak Egi dan sahabat muslim bisa terbayangkan ya bagaimana sistem Islam itu memiliki keluasan cakupan ya dan sangat lengkap gitu dalam pengaturannya. Ditambah lagi yang paling penting Mbak Egi dan sahabat muslimah, di sana akan terjadi edukasi yang terus-menerus untuk menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat yang bertakwa. Sehingga mereka betul-betul meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak. Masya Allah, ini pembahasannya luar biasa ya sekali Ustazah ya, karena jarang dibahas, jadi saya juga jadi tahu gitu ya Ustazah ya tentang Islam menjaga harta ini. Masih penasaran tapi sayang sekali Ustazah, waktu kita sudah habis. Ustazah, terima kasih untuk waktunya dan ilmunya. Semoga Ustazah sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat muslimah, tak terasa waktu kita sudah habis dan semoga perbincangan kita pada hari ini bermanfaat dan akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk terus menyaksikan acara Bincang Ramadan setiap hari. Saya Legiawati mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.